Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Banjari dari 11 IPA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi modern yang pertama yang didirikan oleh bangsa Indonesia. Budi Utomo didirikan oleh Sutomo dan para pelajar Stovia pada 20 Mei 1908. Hampir saat ini, tanggal berdirinya Budi Utomo tersebut diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Organisasi ini dibentuk untuk tidak melanjuti pemikiran Wahidin Sudirohusodo. Dan organisasi ini bersifat sosial, ekonomi, dan budaya yang tidak bersifat politik. Pada awal corak perjuangan Budi Utomo mencenderungkan memajukan pendidikan dan kebudayaan. Oleh karena itu, aktivitas Budi Utomo dianggap tidak berbahaya oleh pemerintah kolonial Belanda. Itu saja yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Bahri dari 11 MIPA 6. Saya di sini akan menjelaskan tentang Sarekat Islam. Berdirinya Budi Utomo mendorong munculnya organisasi-organisasi pergerakan lainnya. Salah satunya adalah Sarekat Islam, yang merupakan kumpulan pedagang Islam yang bernama Sarekat Dagang Islam atau disingkat dengan SDI. Dibentuk oleh RM Tirto Adi Suryo pada tahun 1909. Tujuan dari dibentuknya Sarekat Islam yaitu untuk melindungi hak-hak pedagang bumi putra muslim dari monopoli dagang yang dilakukan pedagang-pedagang besar dari Tionghoa. Tujuan lainnya adalah membangun persaudaraan, persahabatan, dan tolong-menolong di antara muslim dan mengembangkan perekonomian rakyat. Alasan menggunakan label Islam karena hanya itulah harta yang tersisa, selebihnya telah dirampas oleh Belanda. Sarekat Islam ini juga diyakini bisa menjadi sarana pemersatu bangsa. Seiring perkembangannya waktu, Sarekat Islam diberi pengakuan sebagai badan hukum pada bulan Maret tahun 1916. Di tahun yang sama, Sarekat Islam berhasil membuka 181 cabang di seluruh Indonesia. Jumlah anggota kurang lebih adalah 700.000. Kemudian pada tahun 1919 melonjak drastis menjadi 2 juta orang. Setelah pemerintah memperbolehkan berdirinya partai politik, Sarekat Islam berubah menjadi partai politik dan mengirimkan wakilnya ke Volksraad tahun 1917. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rucudino Fajri dari kelas 11 MIPA 6 akan menjelaskan tentang Indis Partij. Indis Partij atau Partai Hindia adalah partai politik pertama di Hindia Belanda. Berdiri tanggal 25 Desember 1912. Didirikan oleh 3 serangkai yaitu Douwe Snekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat yang merupakan organisasi orang-orang Indonesia dan Eropa di Indonesia. Hal ini disebabkan adanya keganjilan yang terjadi atau diskriminasi, khususnya antara keturunan Belanda dengan orang Indonesia. Indis Partij sebagai organisasi campuran menginginkan adanya kerjasama orang Indonesia dan Bumi Putra. Hal ini disadari benar karena jumlah orang Indonesia sangat sedikit, maka diperlukan kerjasama dengan orang Bumi Putra agar kedudukan organisasinya makin bertambah kuat. Indis Partij melakukan beberapa usaha agar terjadi kerjasama antara orang Indonesia dan Bumi Putra. Usaha tersebut diantaranya menyerap cita-cita nasional Hindia atau Indonesia, memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan baik dalam bidang pemerintahan maupun kemasyarakatan, memberantas berbagai usaha yang mengakibatkan kebencian antar agama, memperbesar pengaruh pro-Hindia di pemerintahan, berusaha mendapatkan hak bagi semua orang Hindia. Dalam pengajaran khusus bertujuan bagi kepentingan ekonomi Hindia dan memperkuat ekonomi mereka yang lemah. Indis Partij
yang berdasarkan golongan Indo yang makmur, merupakan partai pertama yang menuntut kemerdekaan Indonesia. Partai ini berusaha mendaftarkan status badan hukumnya pada pemerintah kolonial Hindia Belanda, tetapi ditolak pada tanggal 11 Maret 1913. Penolakan dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Edinburgh sebagai wakil pemerintah Belanda di negara jajahan. Alasan penolakannya adalah karena organisasi ini dianggap oleh kolonial saat itu dapat membangkitkan rasa nasionalisme rakyat dan bergerak dalam sebuah kesatuan untuk menentang pemerintah kolonial Belanda. Selain itu, juga disadari betapapun baiknya usaha yang dibangun oleh orang Indonesia tidak akan mendapat tanggapan rakyat tanpa adanya bantuan orang-orang Bumi Putra. Perlu diketahui bahwa Douwe Dekker dilahirkan dari keturunan campuran ayah Belanda, ibu orang Indonesia. Indies Partij merupakan satu-satunya organisasi yang pergerakannya secara terang-terangan bergerak di bidang politik dan ingin mencapai Indonesia merdeka. Tujuan Indies Partij adalah untuk membangun patriotisme semua Indies terhadap tanah air. Indies Partij menggunakan media majalah Heritage, Schrift, dan surat kabar The Express pimpinan Douwe Dekker sebagai sarana untuk membangkitkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Tujuan dari partai ini benar-benar revolusioner karena mau mendobrak kenyataan politik rasial yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda. Tindakan ini terlihat nyata pada tahun 1913. Saat itu pemerintah Belanda akan mengadakan peringatan 100 tahun bebasnya Belanda dari tangan Napoleon Bonaparte atau Prancis. Perayaan ini direncanakan diperingati juga oleh pemerintah Hindia Belanda. Hal ini adalah suatu yang kurang pas di mana suatu negara penjajah melakukan upacara peringatan pembebasan dari penjajah pada suatu bangsa yang dia sebagai penjajahnya. Hal yang ironis ini mendatangkan cemoohan termasuk dari para pimpinan Indies Partij. Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara menulis artikel bernada sarkastis yang berjudul Als ik in Nederlander was, andaikan aku seorang Belanda. Akibat dari tulisan itu, Suwardi Suryaningrat ditangkap menyusul sarkasme dari Cipto Mangunkusumo yang dimuat dalam The Express tanggal 26 Juli 1913 yang diberi judul Krach of Fries yang berisi tentang kekhawatiran, kekuatan, dan ketakutan. Dr. Cipto pun ditangkap yang membuat rekan dalam 3 serangkai. Douwe Dekker mengkritik dalam tulisan di The Express tanggal 5 Agustus 1913 yang berjudul On the Helden Cipto Mangunkusumo and Suwardi Suryaningrat, yang artinya pahlawan kita Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat. Kecaman-kecaman yang menentang pemerintah Belanda menyebabkan ketiga tokoh dari Indies Partij ditangkap. Pada tahun 1913 mereka diasingkan ke Belanda. Douwe Dekker dibuang ke Kupang, NTT, sedangkan Cipto Mangunkusumo dibuang ke Belanda. Namun pada tahun 1914 Cipto Mangunkusumo dikembalikan ke Indonesia karena sakit. Sedangkan Suwardi Suryaningrat dan Douwe Dekker baru kembali ke Indonesia pada tahun 1919. Suwardi Suryaningrat terjun dalam dunia pendidikan dan dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara, mendirikan perguruan taman siswa. Dan Douwe Dekker juga mengabdikan diri dalam dunia pendidikan dan mendirikan yayasan pendidikan Kesatrian Institute di Sukabumi pada tahun 1940. Dalam perkembangannya, Douwe Dekker ditangkap lagi dan dibuang ke Suriname, Amerika Selatan. Lalu pada tahun 1913, partai ini dilarang karena tuntutan kemerdekaan itu, dan sebagian besar anggotanya berkumpul lagi dalam Serikat Insulinde dan Komite Bumi Putra. Akhirnya pun organisasi ini tenggelam karena tidak adanya pimpinan seperti 3 serangkai yang sebelumnya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Revansa. Saya dari kelas 11 MIPA 6. Di sini saya ingin menjelaskan Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia semula bernama Indische Vereniging 4. Indische Vereniging didirikan oleh Sultan Kasayangan R.M. Noto Suroto R.P. Sosro Kusumo
Hussein Jajaningrat dan Noto Deningrat pada 1908. Pada 1926, Muhammad Hatta terpilih menjadi Ketua Perhimpunan Indonesia. Pergerakan Perhimpunan Indonesia di bawah kepemimpinan Muhammad Hatta mengalami perkembangan pesat. Perkembangan Perhimpunan Indonesia turut mendorong para mahasiswi Indonesia yang ada di Belanda untuk terus memikirkan nasib bangsa dan kemerdekaan tanah airnya. Ya, sekian dari saya, Muhammad Revansa. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Prasetya dari 11 MIPA 6 ingin mempresentasikan organisasi keagamaan. Beberapa organisasi pergerakan bersifat keagamaan yang lahir pada masa pergerakan nasional, yaitu pertama Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW. Sehingga Muhammadiyah juga dikenal sebagai orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Pendiri dari Muhammadiyah adalah Ahmad Dahlan, didirikan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Selanjutnya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 atau 16 Rajab 1344 Hijriah di Surabaya, dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Yang terakhir, Partai Katolik yang lahir kembali pada tanggal 11 Desember 1945 dengan nama PKRI atau Partai Katolik Republik Indonesia, merupakan kelanjutan atau sempalan dari Katolik Jawi yang dulunya bergabung dengan Partai Katolik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Ardiansyah dari 11 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi pergerakan nasional sebagai kebangkitan nasional. Di sini saya akan membahas Partai Komunis Indonesia atau biasa dikenal dengan PKI, merupakan organisasi politik bercorak komunis yang semula bernama Indische Social Demokratische Vereniging atau ISDV. Partai Komunis Indonesia dibentuk oleh Senafliet bersama J.A. Brandstätter H. Whittaker dan pada 1914. Kemudian pada Desember 1920, Partai Komunis Indonesia memiliki susunan kepengurusan yang baru sebagai berikut, yaitu ketuanya ada Semaun, wakil ketuanya ada Darsono, terus ketiga sekretarisnya ada Bergsma, kemudian bendaharanya ada H. Whittaker, dan anggota pengurusnya yaitu adalah Adolf Barks, kemudian Sugono dan Tan Malaka. Segitu saja dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Aulia Amanda dari kelas 11 MIPA 6 akan menjelaskan tentang Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia ini pada awal bernama Algemene Study Club atau yang disingkat sebagai ASC di Bandung, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Pada tahun 1927, ASC ini bergabung dengan perkumpulan yang didirikan oleh Dr. Cipto Mangunkusumo, Mr. Iskak, dan tokoh lainnya yang kemudian diberi nama Perserikatan Nasional Indonesia. Perserikatan Nasional Indonesia ini pada tahun 1928 diganti namanya menjadi Partai Nasional Indonesia dengan memiliki 3 asas, yaitu non-kooperatif, self-help, dan marhenisme. Kemudian akhir dari PNI sendiri adalah pimpinan PNI ini ditangkap dan diadili karena mereka dianggap akan melakukan pemberontakan kepada pemerintahan Belanda, sehingga mereka ditangkap dan diadili. Kemudian
Pimpinan PNI ini digantikan oleh Mr. Sartono karena Soekarno ini dipenjara dan dianggap salah. Kemudian pada 25 April 1931 PNI ini membubarkan diri. Pembubaran PNI ini menghasilkan pro dan kontra. Yang pro membuat partai baru yang dipimpin oleh Mr. Sartono, yang kontra membuat partai baru yang dipimpin oleh Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadan Fakih dari 11 MIPA 6 ingin menjelaskan tentang Taman Siswa. Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Beliau lahir tanggal 2 Mei 1889. Perguruan ini sangat menekankan pendidikan rasa kebangsaan kepada peserta didik agar mereka mencintai bangsa dan tanah air dan berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Taman Siswa didirikan pada tanggal 3 Juli 1922. Didirikan karena adanya ketidakpuasan terhadap sistem pendidikan yang ada pada masa itu. Waktu itu pemerintahan Belanda masih menguasai Indonesia dan sistem pendidikannya. Berdirinya lembaga pendidikan yang mengajarkan rasa kebangsaan dan rasa cinta tanah air ini segera menjadi tandingan bagi pendidikan yang didirikan oleh pemerintah kolonial. Bahkan sekolah ini menjadi ancaman karena dianggap menanamkan benih-benih perlawanan dan perkembangan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatima Azahra, kelas 11 IPA 6 akan menjelaskan tentang organisasi perempuan. Organisasi perempuan, semangat kebangsaan yang tumbuh dan berkembang pada masa pergerakan nasional membawa pengaruh besar pada kaum perempuan Bumi Putra. Sama seperti kaum laki-laki, kaum perempuan mulai menyadari dan memikirkan kehidupan masyarakat yang terjajah. Oleh karena itu, tokoh-tokoh perempuan mendirikan organisasi-organisasi dengan menitik beratkan perjuangan pada perbaikan kedudukan sosial kaum perempuan. Beberapa organisasi perempuan pada masa pergerakan nasional sebagai berikut. Yang pertama, Putri Mardika. Putri Mardika didirikan di Jakarta pada 1912. Organisasi ini didirikan dengan tujuan memberikan bantuan dan bimbingan kepada perempuan Bumi Putra dalam menuntut pendidikan serta menyatakan pendapat di muka umum. Tujuan tersebut diwujudkan melalui pemberian beasiswa dan penerbitan majalah secara berkala. Tokoh-tokoh Putri Mardika antara lain P.A. Sabarudin, R.A. Sutinah, Poyo Pranoto, R.R. Rukmini, dan Sudikun Tondo Kusumo. Yang kedua, ada Kartini Fonds. Kartini Fonds didirikan oleh Nyonya C.Th. van Deventer, tokoh humanis Belanda, untuk mengembangkan peran kaum perempuan dalam pergerakan nasional. Organisasi ini mendirikan sekolah. Kartini Fonds mendirikan sekolah Kartini di Jakarta, Bogor, Semarang 1913, Madiun 1914, Malang dan Cirebon 1916, Kalongan 1917, Surabaya, serta Rembang. Yang ketiga, keutamaan istri. Keutamaan istri dirintis Dewi Sartika melalui pembukaan Sekolah Istri pada 16 Januari 1904. Pada 1940, nama sekolah tersebut diganti menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Sekolah Keutamaan Istri bertujuan mengajak anak gadis membaca, menulis, berhitung, dan memiliki keterampilan kerumah tanggaan. Kegiatan ini kemudian mulai diikuti oleh kaum wanita di kota Tasikmalaya, Garut, Purwakarta, dan Padang Panjang. Yang keempat, ada Aisyah. Aisyah merupakan organisasi perempuan bagian dari Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan pada 22 April 1917 atas prakarsa dari Hajah Siti Walidah oleh atau yang lebih dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan. Kegiatan utamanya adalah memajukan pendidikan dan keagamaan bagi kaum perempuan, merawat anak yatim, dan menanamkan rasa kebanggaan melalui kegiatan organisasi agar perempuan dapat turut berperan aktif dalam pergerakan nasional. Yang kelima ada Wanito Katolik. Wanito Katolik dibentuk pada 26 Juni 1924 di Yogyakarta. Pembentukan organisasi ini digagas oleh Raden Ayu Maria Sulastri Darmoseputro. Pada awal kemunculannya, kepengurusan Wanito Katolik dipimpin oleh Raden Ayu Cantarina Horjodiningrat. Pembentukan organisasi Wanita Katolik bertujuan menampung aspirasi kaum perempuan Katolik dalam bidang pendidikan, keterampilan, dan kebudayaan. Sekian penjelasan dari saya dan juga teman sekelompok saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.